Interaksi dengan user untuk sebuah program penting banget tuh, karena kalau tanpa itu, maka program akan kelihatan membosankan. Selamat datang di seri Programming Language menggunakan Python, dan topik di video ini adalah input. Yuk kita bahas sekarang. Jadi menurut saya, sebuah program itu akan menjadi sebuah paket yang lengkap apabila ada 3 hal. Yang pertama ada bagian atau bagian atau part yang kita bisa katakan input, dan kemudian kita punya bagian proses, dan terakhir kita mempunyai bagian output. Ini proses, kurang S ya. Jadi bagian input itu adalah bagian di mana kita berkesempatan untuk berinteraksi dengan pengguna, atau kita berkesempatan untuk mendapatkan data dari pengguna. Dan kemudian bagian proses adalah kesempatan buat kita atau program untuk memproses data yang diberikan oleh pengguna. Dan yang terakhir bagian output tentunya untuk menampilkan hasil proses. Ya, jadi untuk mencakup semua bagian ini, saya akan menggunakan sebuah skenario. Sangat simpel skenarionya, yaitu kita akan minta dua hal dari user atau pengguna, dan kita akan menampilkan satu hasil kepada user. Skenario ini saya ambil dari kayak toko kecil lah ya. Jadi kalau di kasir, biasanya kan kita akan bilang nih total bill yang harus dibayar oleh customer. Nah, itu inputnya. Terus kemudian total uang yang diberikan oleh customer, itu juga inputnya. Terus prosesnya apa? Kita menghitung kembalian yang harus diberikan berapa. Nah, setelah itu hasil dari proses akan ditampilkan. Nah, itu bagian outputnya. Yuk, kita jalanin. Jadi, yang pertama bagian input. Tadi seperti yang saya bilang, di input ada dua ya. Masukin total bill sama masukin total uang. Nah, sintaks untuk mendapatkan data dari user atau pengguna itu adalah input. Terus buka kurung, tutup kurung, udah ada ya langsung ya. Terus habis itu kita kasih, apa sih yang mau kita minta dari user? Oh, total bill-nya ya. Jadi instruksinya nih, instruksi data apa nih yang harus dimasukin? Oh ya, saya akan tulis masukkan total bill yang harus dibayar, gitu ya. Terus ada titik 2 seperti itu ya. Nah, ini kalau saya jalanin akan keluar seperti ini. Masukkan total bill yang harus dibayar. Nah, terus kemudian ya pasti penggunanya akan masukin uang ya, segitu. Misalnya 23.000 itu adalah total bill-nya. Terus ya udah gitu aja. Tapi kita udah berinteraksi loh sama pengguna program kita. Nah, tapi gini, kita kan akan memproses ya data itu nanti. Jadi kita kayak harus simpen nih 23.000. Kita nggak cuma minta aja, habis itu ya dia ditiup oleh angin begitu hilang gitu kan. Nah, berarti kita harus simpen. Kalau kita simpen kita pakai apa ya? Ya kita pakai folder, kita pakai amplop. Di mana folder amplop kalau masih ingat itu apa? Variabel ya. Jadi kita akan kasih nilai ini ke dalam amplop atau variabel. Ya. Nah, waktu di video yang lalu saya udah bilang, kalau kita mau pakai variabel, ya, terus kita mau kasih nilai ke variabel itu, nama variabel harus di sebelah kiri dan nilainya harus di sebelah kanan ya. Jadi input masukkan total bill yang harus dibayar ini adalah nilainya. Berarti ini ada di sebelah kanannya apa? Kanannya apa ya? Ya sama dengan lah ya. Saya oke, sama dengan. Terus saya akan kasih ke folder apa? Saya akan tulis misalnya total bill ya. Jadi sebuah variabel itu penting banget di sebuah program, dan sangat penting juga untuk memberi nama yang tepat. Jadi saya anjurkan kalau kita buat variabel, kita kasih nama sesuai dengan nilai yang kita masukkan ke variabel itu, gitu ya. Jadi gampang nanti trace-nya gitu. Nah, terus abis itu kayaknya ada satu lagi input yang kita harus minta ya, yaitu total uang ya. Jadi sama juga saya akan tulis input. Instruksinya apa nih? Masukkan total uang yang diberikan. Seperti itu. Ya. Jadi seperti ini, dan saya akan berikan ini nilai yang diberikan oleh pengguna. Saya akan taruh di variabel yang namanya total uang gitu ya. Nah,
Setelah itu kita udah dapat nih 2 data ya. Total bill-nya, total uangnya, sekarang prosesnya. Prosesnya apa? Oh, aku kan mau hitung kembalian ya. Kalau kembalian itu apa sih? Operasinya tambah, kurang, bagi, kali, kurang dong ya. Total uang dikurang total bill gitu ya. Ya udah, saya akan tulis total uang ini dikurangin sama total bill. Gitu ya. Tapi saya mau kasih juga kan, kayak saya mau nanti tampilin di output gitu kan. Jadi mungkin saya butuh sebuah variabel nih untuk nyimpen hasil proses ini. Oh ya udah, saya tulis deh. Ada satu variabel saya taruh di sini. Kembalian itu sama dengan total uang dikurang total bill. Gitu ya. Jadi saya udah proses. Setelah proses saya tampilin dong di bagian output. Kalau menampilkan hasil pakai apa ya sintaknya? Pakai print ya. Jadi print, tutup, buka kurung, ya. Terus saya tulis apa? Teksnya dulu ya. Kembalian yang harus diberikan adalah sebesar berapa gitu kan? Sebesar berapa? Ya ini kan, total uang dikurang total bill, di mana hasil ini saya taruh di variabel yang namanya kembalian. Nah, kembalian itu kan hal yang berbeda dengan teks ini ya. Jadi, untuk menggabungkan mereka, kita mesti tulis apa ya? Koma ya. Terus saya tulis kembalian gitu. Udah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita jalanin. Ya, misalnya total bill-nya 20. Kita fokus ke bawah ya. Total bill yang harus dibayar 23.000 ya. 23.000 itu sekarang dimasukin ke total underscore bill gitu ya. Terus habis itu masukkan total uang yang diberikan 30.000 gitu ya. Berarti sekarang 30.000-nya ini dimasukin ke variabel bernama total underscore uang. Terus saya enter. Eps, ada error. Oke, jadi di Python ya ternyata semua nilai yang dimasukkan menggunakan sintaks input ini akan berupa str. Masih ingat nggak str itu apa? Teks ya. Sehingga error ini muncul. Kenapa error ini muncul? Ya, dia bilang kan errornya itu ada di line 5. Line 5 yang ini nih. Errornya di sini. Kenapa muncul? Karena, masih ingat nggak waktu kita ngomong tipe data? STR itu adalah semua data yang tidak akan digunakan untuk sebuah kalkulasi. Padahal di line 5 ini, saya menggunakan total underscore uang sama total underscore bill untuk kalkulasi. Betul ya? Jadi ada error nih keluar. Karena saat ini data yang ada di kedua variabel ini adalah STR. Berarti saya harus rubah ya, jadi integer. Saya harus rubah nih nilai yang ada di total bill sama di total uang ini sebagai integer. Nah, saya kenalin satu lagi sintak. Bagaimana cara mengconvert atau mengubah dari string, data type string atau str menjadi integer int ya. Itu kita akan menggunakan int seperti ini. Jadi kalau misalnya saya tulis int total uang, berarti nilai yang ada di total uang sekarang menjadi integer. Sama juga dengan total bill. Saya akan rubah dari str menjadi sebuah integer. Nah, sekarang kita coba jalanin lagi. Jadi masukkan total bill 23.000. Habis itu masukkan total uang yang diberikan 30.000. Dan kemudian kembalian yang harus diberikan adalah sebesar 7.000. Mungkin kita jalanin satu lagi yang uangnya agak gede ya. Misalnya 123.000 ya. Habis itu total uang yang diberikan adalah 200.000. Maka kembaliannya adalah 77.000. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat sebuah program dengan paket yang lengkap, input, ada proses, ada juga output. Nah, untuk tantangannya mungkin saya akan berikan skenario di bioskop. Ya, jadi kalian untuk inputnya dimasukin aja misalnya harga dari sebuah tiket, ya, harga sebuah tiket itu berapa, terus total tiket yang dibeli oleh pengguna berapa,
Habis itu prosesnya adalah total bill yang harus dibayar oleh pengguna. Terus sebagai output, ya total bill yang harus dibayar oleh penggunanya. Ya, jadi itu aja untuk video kali ini. Selamat mencoba untuk melakukan tantangan itu dan juga selamat belajar. Bye.